Efisiensi bahan bakar merupakan parameter penting dalam pengembangan kendaraan bermotor dewasa ini. Electronic Fuel Injection atau EV System merupakan salah satu teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar tersebut. Apa itu EV System dan bagaimana konstruksi dasarnya akan kita bahas sesaat lagi. Stay tune. Berbeda dengan karburator yang bekerja secara mekanikal, Electronic Fuel Injection System terprogram secara komputerized untuk menyuplai bahan bakar secara real time. Artinya, bahan bakar disuplai berdasarkan kalkulasi oleh ECU seketika itu juga. Konstruksi dasar EV dibagi tiga. Yang pertama adalah sistem kontrol elektronik, yang kedua adalah sistem bahan bakar, yang ketiga adalah sistem induksi udara. Ini adalah sebuah engine management system training board. Kita akan belajar lebih dalam tentang sistem kontrol elektronik dengan melihat sensor-sensor, ECU, dan aktuator dengan lebih jelas. Pada step ini akan dibahas tentang sistem kontrol elektronik. Sistem kontrol elektronik bekerja untuk memastikan bahan bakar yang disuplai ke ruang bakar secara efisien, tanpa mengurangi performa kendaraan, dengan tetap mempertahankan emisi gas buang berada di bawah ambang batas yang diizinkan. Sistem kontrol elektronik terdiri dari tiga perangkat. Perangkat yang pertama adalah sensor yang bertugas untuk mendeteksi berbagai kondisi pada mesin yang dijadikan acuan untuk mempertahankan efisiensi pembakaran. Perannya adalah sebagai input device di mana data indikator tersebut dikirim ke ECU. Analoginya dalam tubuh manusia, sensor adalah panca indera seperti mata, telinga, ataupun hidung. Perangkat yang kedua adalah ECU atau ECM, Electronic Control Module, yang berperan sebagai prosesor. Analogi dalam tubuh manusia, ECU adalah otak. Fungsinya adalah mengolah data yang diinput oleh sensor. Hasil pengolahan data tersebut berupa perintah yang selanjutnya dikirim ke aktuator. Selain mengkalkulasi jumlah bahan bakar yang ideal, ECU juga bertugas untuk menentukan timing pengapian yang tepat. Perangkat yang ketiga adalah aktuator yang berperan sebagai output device yang bertugas melaksanakan perintah ECU. Dalam tubuh manusia, aktuator ini bisa diibaratkan sebagai tangan atau kaki yang siap bekerja. Oke bro, kita elaborasi perangkat sensor terlebih dahulu. Yang pertama, intake air temperature atau IAT sensor yang berfungsi mengukur temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini akan mendeteksi perubahan suhu, kemudian informasi akan diterima oleh ECU sehingga jumlah bahan bakar yang dikirim akan sesuai dengan kondisi suhu mesin. Dengan adanya sensor IAT, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan akan selalu berada pada tingkat yang optimal. Yang kedua adalah manifold air pressure atau MAP sensor yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara pada manifold. MAP merupakan sensor khusus yang ada pada EV tipe D atau Druck dalam bahasa Jerman, artinya tekanan. Data dari MAP sensor akan digunakan untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Selain itu, data ini juga akan dipakai untuk memajukan dan memundurkan timing pengapian pada Electronic Spark Advancer atau ESA. Sensor ini biasanya terletak di filter udara dekat dengan throttle body. Yang ketiga adalah mass airflow sensor yang bertugas untuk menghitung debit aliran udara yang masuk ke dalam intake manifold. Inputan dari sinyal mass airflow sensor ini digunakan oleh ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan. Sensor ini khusus untuk EV tipe L atau Luft dalam bahasa Jerman, artinya udara. Yang keempat adalah throttle position sensor yang bertugas untuk mengukur sudut pembukaan katup gas. Sinyal ini digunakan untuk menentukan jumlah bahan bakar yang ideal berdasarkan pembukaan katup tersebut. Terletak di throttle body dekat dengan katup gas. Yang kelima adalah crankshaft position sensor atau CKP yang bertugas untuk menghitung putaran atau RPM mesin dan juga untuk mendeteksi sudut putar poros engkol. Data dari CKP atau sering disebut juga dengan NS sensor ini digunakan oleh ECU untuk menentukan timing pengapian dan durasi injeksi. Sensor ini terletak dekat dengan puli crankshaft. Yang keenam adalah camshaft position sensor atau CMP yang berfungsi untuk mengetahui posisi top pada salah satu silinder. Posisi top adalah kondisi pada akhir langkah kompresi di mana posisi piston berada pada titik mati atas. CMP sering disebut juga dengan gas sensor memberi data kepada ECU untuk menentukan kapan terjadinya pengapian dan penyemprotan bahan bakar pada setiap silinder secara berurutan. 7 adalah knock sensor berfungsi untuk mendeteksi engine bila terjadi masalah seperti knocking atau ngelitik. Apabila terjadi knocking, ECU akan memerintahkan saat pengapian untuk dimundurkan sampai tidak terjadi knocking kemudian dimajukan kembali. Sensor ini terletak pada blok mesin. Kedelapan adalah oil pressure sensor berfungsi untuk mendeteksi tekanan oli pada mesin. Kesembilan adalah oksigen sensor berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Jumlah oksigen pada gas buang menjadi indikator apakah pembakaran sudah sempurna atau belum. Informasi dari sensor ini berguna untuk menentukan timing pengapian dan campuran bahan bakar yang lebih tepat. Sensor ini terletak pada exhaust manifold. Yang ke-10 adalah water temperature sensor atau sering disebut juga dengan engine coolant temperature sensor.
berfungsi untuk mengukur temperatur air pendingin. Ketika mesin masih dingin, ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar lebih banyak supaya campuran bahan bakar menjadi lebih kaya. Sementara ketika engine dalam masalah, misalnya terjadi overheating, maka ECU akan memerintahkan injektor untuk menghentikan proses penginjeksian sehingga engine akan mati. Sensor ini terletak pada sistem pendingin. Sinyal dari sensor ini salah satunya digunakan untuk menghidupkan cooling fan sehingga temperatur air pendingin berada pada suhu kerja yang ideal. Dengan fungsi yang penting tersebut, kebayangkan kalau sensor-sensornya rusak, mesin pasti akan ngaco. Sekarang saya akan bahas tentang ECU atau ECM. Perangkat ini didesain untuk menerima berbagai macam inputan dari sensor, kemudian mengolahnya menjadi suatu perintah yang akan dikirim kepada aktuator. ECU adalah otak, sentral kontrol dari semua sistem yang ada pada kendaraan. Secara umum, kinerja ECU sama persis dengan CPU komputer. ECU berkomunikasi menggunakan data-data biner dan analog untuk melakukan perhitungan. Secara visual, ECU terlihat seperti papan elektronik yang berisi komponen-komponen yang sangat rumit. ECU mempunyai beberapa fungsi penting, antara lain yaitu yang pertama, mengatur durasi pembukaan injektor sehingga berpengaruh terhadap volume bahan bakar yang diinjeksikan. Yang kedua, mengatur timing ignition atau saat pengapian dengan kondisi mesin. Yang ketiga, mengatur timing pembukaan katup. Yang keempat, mengatur putaran idle dengan cara mengontrol udara masuk melalui idle speed control. Perangkat yang ketiga adalah aktuator yang bertugas sebagai pelaksana perintah atau eksekutor. Aktuator dalam EPI antara lain adalah yang pertama, injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold sesuai dengan perintah ECU berdasarkan inputan sensor-sensornya. Yang kedua adalah electronic spark advancer yang berfungsi untuk mengatur pengapian apakah dimajukan atau dimundurkan berdasarkan kondisi mesin. Pada ESA biasanya digunakan sistem pengapian distributor less ignition atau DLI, yaitu sistem pengapian yang tidak menggunakan distributor. Yang ketiga adalah idle speed control atau ISC yang berfungsi untuk mengatur putaran stasioner pada mesin dengan cara mengatur volume udara yang masuk ke dalam ruang bakar ketika pedal gas tidak ditekan. Posisi ISC biasanya terletak dekat dengan throttle body dan TPS. Selain itu juga ada aktuator yang mempunyai fungsi-fungsi kontrol seperti OCP atau oil control valve yang berfungsi untuk mengatur pembukaan katup pada mesin yang menggunakan teknologi VVTi atau variable valve timing intelligence. Contoh lainnya adalah kontrol pompa bahan bakar, kontrol AC, kontrol kipas pendingin, dan lain-lain. Check engine lamp juga adalah sebuah aktuator yang berfungsi sebagai penanda apabila terjadi malfunction pada kendaraan. Oke, demikian pembahasan tentang sistem kontrol elektronik pada EV. Fungsi sistem induksi udara pada EV adalah untuk menyalurkan bahan bakar yang bersih dan berkualitas pada ruang bakar. Terdapat dua tipe EV dengan prinsip kerja dan komponen yang berbeda satu sama lain, yaitu EV tipe L dan tipe D. Skema sistem induksi udara untuk EV tipe L bisa kita lihat pada gambaran berikut ini. Udara mengalir melalui air cleaner atau air filter, kemudian melalui air flow meter atau mass air flow sensor. Sensor ini mendeteksi jumlah aliran udara yang masuk, kemudian udara masuk ke pipa intake. Apabila mesin masih dingin dan memerlukan udara yang banyak, selain masuk melalui throttle body, udara juga mengalir melalui air valve, kemudian masuk kepada air intake chamber atau surge tank sebelum masuk ke intake manifold. Pada suhu kerja, udara hanya mengalir melalui throttle body karena air valve secara otomatis akan menutup. Skema sistem induksi udara untuk tipe D bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Udara mengalir melalui air cleaner atau air filter. Kemudian, apabila mesin masih dingin, sebagian udara ada yang mengalir melalui air valve, selain melalui throttle body. Pada suhu kerja, udara hanya mengalir melalui throttle body karena air valve akan menutup. Kemudian, udara akan mengalir ke air intake chamber atau surge tank. Ketika udara berada pada air intake chamber atau surge tank, manifold absolute pressure akan mendeteksi kevakuuman atau tekanannya. Selanjutnya, udara akan mengalir ke manifold dan seterusnya. Komponen-komponen penting dalam sistem induksi udara adalah 1. Filter udara, berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran dan debu sehingga udara yang masuk ke intake manifold sudah benar-benar bersih. 2 adalah intake temperatur sensor, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke sistem. Pada EV-TPL biasanya intake air temperatur sensor menyatu dengan air flow meter. Sementara pada EV-TPD, sensor ini biasanya terletak setelah air filter. Untuk EV-TPL ada mass air flow sensor atau air flow meter berfungsi untuk mendeteksi jumlah aliran udara yang masuk ke dalam sistem. Perubahan jumlah udara yang masuk biasanya berbanding lurus dengan bukaan katup throttle gas. Air flow meter berada di antara air filter dan throttle body. Sementara untuk EV-TPD ada manifold absolute pressure sebagai pengganti air flow meter. Manifold absolute pressure mendeteksi tekanan atau kevakuuman udara yang masuk.
Komponen selanjutnya adalah throttle body, berfungsi mengatur besar kecilnya jumlah udara yang masuk ke intake manifold berdasarkan bukaan katup throttle gas dan beban kendaraan. Terdapat dua jenis pengaturan jumlah udara, yaitu secara manual dan otomatis. Pengaturan udara secara manual dikerjakan oleh throttle valve berdasarkan injakan gas pengemudi, sementara pengaturan secara otomatis dikerjakan oleh ISC berdasarkan perintah ECU. Perlu diperhatikan di sini, throttle body adalah gabungan beberapa komponen menjadi satu sistem, yaitu throttle valve, throttle position sensor atau TPS, dan idle speed control atau ISC. Idle speed control berfungsi untuk mengatur volume udara yang masuk ke intake manifold melalui saluran bypass. Ada bagian lain yang juga penting pada suatu throttle body, yaitu idle port, yaitu berfungsi sebagai saluran udara ketika mesin dalam kondisi idle. Jumlah udara yang mengalir diatur langsung oleh ECU dengan perantaraan idle speed control. Komponen berikutnya yaitu air intake chamber atau stage tank yang merupakan tempat menampung udara pada saluran hisap. Berfungsi untuk meredam fluktuasi aliran udara sehingga mengurangi getaran. Komponen ini terletak antara throttle body dan intake manifold. Komponen terakhir yaitu intake manifold berfungsi sebagai saluran udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Tiap ruang bakar mempunyai intake manifoldnya masing-masing. Bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar atau fuel tank menuju ruang bakar. Berikut ini adalah skema dari sistem bahan bakar. Bahan bakar yang disimpan di dalam fuel tank atau tangki bahan bakar dialirkan oleh fuel pump atau pompa melalui fuel line atau pipa bahan bakar menuju fuel filter atau saringan bahan bakar. Di dalam fuel filter, bahan bakar dibersihkan dari kotoran-kotoran. Selanjutnya, bahan bakar menuju delivery pipe atau pipa pembagi. Dari delivery pipe, bahan bakar disalurkan ke injektor untuk selanjutnya masuk ke intake manifold dan ruang bakar. Tekanan bahan bakar diatur oleh pressure regulator atau pengatur tekanan supaya sesuai dengan kebutuhan. Pulsation damper atau peredam getaran menjaga supaya tidak terjadi fluktuasi pada suplai bahan bakar. Kelebihan muatan bahan bakar akan dikembalikan ke tangki bahan bakar melalui return line atau pipa pengembali. Selain bahan bakar cair, terdapat juga aliran uap bahan bakar yang mengalir dari tangki bahan bakar ke charcoal canister, yang selanjutnya akan dilepaskan ke intake manifold oleh vacuum switching valve. Secara detail, komponen-komponen bahan bakar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fuel tank atau tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar pada kendaraan. Fuel tank juga berfungsi menjaga bahan bakar agar bisa dihisap oleh pompa secara lancar. Di dalam fuel tank terdapat sekat-sekat atau separator yang saling terhubung yang berfungsi untuk menjaga agar bahan bakar tidak bergelombang ketika kendaraan sedang bergerak. Pada tangki bahan bakar juga terdapat saluran untuk menyalurkan uap bahan bakar menuju charcoal canister. Yang kedua adalah fuel pump atau pompa bahan bakar berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. Selain berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar, fuel pump juga berfungsi untuk membangkitkan tekanan bahan bakar di dalam sistem. Terdapat banyak jenis fuel pump, antara lain yaitu jenis membran, jenis roller, dan jenis impeller. Prinsip kerjanya hampir sama, yaitu menciptakan kevakuman di dalam pompa, sehingga bahan bakar akan dihisap oleh pompa untuk dikeluarkan melalui check valve. Apabila mesin berhenti dan pompa mati, tekanan di dalam sistem tidak akan berkurang, karena check valve seketika akan menutup. Yang ketiga adalah fuel line atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke injektor. Selain fuel line, ada dua pipa bahan bakar yang lain, yaitu yang pertama adalah fuel return line, dan yang kedua adalah fuel emission control line. Yang keempat adalah saringan bahan bakar atau fuel filter, berfungsi untuk menyaring kotoran atau material asing yang terbawa oleh bahan bakar. Material asing tersebut dapat berupa debu atau partikel-partikel halus yang dapat mengganggu jalannya pengkabutan pada injektor. Selain menyaring kotoran, fuel filter juga berfungsi untuk menyaring air yang mungkin masuk melalui tangki bahan bakar. Yang kelima adalah delivery pipe atau pipa pembagi berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan ke injektor. Bahan bakar yang bertekanan ditampung dalam delivery pipe sebelum masuk ke injektor, sehingga suplai bahan bakar akan selalu tersedia dalam setiap kondisi. Dalam hal menjaga tekanan bahan bakar, delivery pipe bekerja sama dengan pressure regulator atau pengatur tekanan. Tekanan bahan bakar di dalam delivery pipe selalu dijaga konstan agar kinerja mesin selalu optimal. Apabila tekanannya di bawah spesifikasi, maka injeksi bahan bakar tidak akan maksimal. Sebaliknya, apabila tekanan berada di atas spesifikasi, maka akan berakibat kerusakan pada injektor.
Keenam adalah pressure regulator atau pengatur tekanan, berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar dalam delivery pipe agar selalu konstan dalam setiap kondisi. Di dalam pressure regulator terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah katup, yang kedua adalah pegas, yang ketiga adalah diafragma. Jika tekanan terlalu tinggi, maka katup akan terbuka, sehingga sebagian bahan bakar akan mengalir kembali ke tangki bahan bakar melalui return line atau pipa pengembali. Jumlah bahan bakar yang dikembalikan tergantung oleh besarnya gaya dorong pada diafragma. Apabila mesin mati, pegas akan mendorong katup sehingga katup akan menutup. Dengan menutupnya katup, maka tekanan di dalam delivery pipe akan dipertahankan. Tekanan bahan bakar ini akan diperlukan pada saat mesin akan dinyalakan kembali. Yang ketujuh adalah injektor, berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold atau ruang bakar dengan jumlah dan waktu yang tepat berdasarkan perintah ECU. ECU akan memerintahkan injektor untuk bekerja berdasarkan inputan dari sensor-sensornya dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam solenoid di dalam injektor. Seketika solenoid akan menjadi magnet dan menarik katup jarum sehingga lubang injektor akan terbuka. Pada saat itulah injektor akan menyemprot keluar. Ketika arus listrik hilang, kemagnetan di dalam solenoid juga akan hilang, sehingga katup jarum akan menutup dan bahan bakar akan berhenti keluar dari injektor. Jadi, berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor tergantung dari durasi berapa lama ECU mengalirkan arus listrik ke injektor. Yang kedelapan adalah return line atau pipa pengembali, berfungsi sebagai saluran bahan bakar yang tidak digunakan oleh mesin untuk dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Apabila terjadi tekanan yang berlebihan, sebagian bahan bakar dari delivery pipe akan keluar menuju tangki bahan bakar melalui katup pada pressure regulator. Komponen selanjutnya adalah pulsation damper atau peredam getaran, berfungsi mengurangi gelombang tekanan bahan bakar sebagai akibat dari membuka dan menutupnya injektor. Diafragma pada pulsation damper akan menyerap gelombang tersebut sehingga getaran akan menjadi halus. Komponen berikutnya adalah charcoal canister. Saya memasukkan komponen ini ke dalam sistem bahan bakar karena masih ada unsur bahan bakar yang dialirkan walaupun bentuknya sudah menjadi uap. Fungsi charcoal canister adalah menampung uap bahan bakar dari tangki bahan bakar ketika temperaturnya naik. Selanjutnya, uap bahan bakar tersebut akan disalurkan ke intake manifold. Penyaluran uap bahan bakar tersebut diatur oleh ECU melalui perantaraan katup VSP atau vacuum switching valve, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah EVAP, Evaporating Emission Control. Kali ini akan saya bahas tentang cara menggunakan scanner atau scan tool untuk mencari DTC atau Diagnostic Trouble Code pada kendaraan. Mobil yang digunakan adalah Toyota Avanza bermesin 1 NRVA 1300 cc yang sudah berteknologi dual VVT-i. Dalam simulasi pertama, saya akan mencopot sensor intake airflow meter assembly yang menyatu dengan intake air temperatur sensor. Posisinya di sini, bentuknya seperti ini. Oke, langkah pertama prosedur pemeriksaan yaitu hubungkan scanner dengan DLC3 atau Data Link Connector 3. DLC3 adalah sebuah konektor untuk menghubungkan scanner dengan kendaraan. Posisi DLC3 biasanya terletak pada kabin di bawah dashboard. Setelah scanner terpasang, putar kunci kontak ke posisi on dan hidupkan scanner dengan cara menekan tombol di pojok kanan scanner tersebut. Kemudian akan muncul display dengan menu seperti ini. Untuk memeriksa DTC, bisa menggunakan menu OBD2. Bisa juga menggunakan menu diagnosis. Menu OBD2 hanya mendeteksi engine secara khusus. Sementara menu diagnostik lebih komprehensif, bisa mendeteksi sistem airbag, SRS, dan lain-lain. Kali ini kita coba masuk melalui menu diagnosis. Kemudian pilih Toyota karena menggunakan mobil Toyota Avanza. Selanjutnya pilih internasional, kemudian 16 pin konektor, lalu pilih powertrain, selanjutnya pilih TCCS engine yang paling atas. Setelah masuk ke menu diagnosis, pilih DTC analysis. Selanjutnya tunggu beberapa saat scanner memindai kondisi mesin. Sedikit saya singgung tentang format penulisan DTC. Huruf awal mempunyai arti tertentu. Apabila huruf awal B artinya bodi. Kode ini menunjukkan kerusakan terjadi pada kategori bodi elektronik. Huruf C artinya sasis.
Kode ini akan muncul apabila kerusakan terjadi pada komponen yang masuk kategori sasis. Kemudian kode P. Kode P ini akan muncul apabila terjadi kerusakan pada komponen yang masuk kategori powertrain yang meliputi mesin dan transmisi. Kemudian kode U, artinya network. Kode ini akan muncul jika terjadi kerusakan hubungan jaringan antar control unit. Untuk kode angka setelah huruf, mengandung arti kode generik, kode spesifik, kode sistem, dan kode subsistem komponen yang mengalami malfunction atau kerusakan. Hasil pindaian scanner menunjukkan data sebagai berikut. Terbaca kode P0102 dan P0113. Kode dengan awalan huruf P menunjukkan bahwa kerusakan terjadi pada area transmisi atau engine. Pada buku manual, kode P0102 dan P0113 sama-sama menunjukkan gangguan terjadi karena open atau short circuit dalam sirkuit intake airflow meter assembly. Intake airflow meter assembly merupakan gabungan dari dua sensor, yaitu intake airflow meter dan intake air temperatur sensor. Dalam simulasi tadi, saya mencopot konektor untuk intake airflow meter assembly. Scanner membaca hal tersebut bahwa terjadi open pada sirkuit intake airflow meter assembly. Untuk memperkuat analisis, kita juga bisa membuka fridge frame data, yaitu data terakhir pada mesin ketika terjadi kerusakan atau malfunction. Fridge frame data menyimpan kondisi mesin seperti temperatur cairan pendingin, RPM mesin, kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Pada saat troubleshooting, fridge frame data dapat membantu menentukan apakah kendaraan telah bergerak atau berhenti, apakah mesin telah dipanaskan atau tidak, kemudian juga dapat memberikan data rasio udara bahan bakar, kurus atau gemuk, dan data-data lain. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah fridge frame data. Di sini terlihat bahwa temperatur intake air temperatur sensor adalah minus 40 derajat. Menurut manual book, apabila temperaturnya minus 40 derajat, maka bisa dipastikan intake air temperatur sensor dalam kondisi open circuit. Selanjutnya, simulasi kita lanjutkan dengan cara memasang kembali konektor yang tadi telah dicopot. Kemudian hapus atau erase DTC pada scanner. Langkah terakhir, periksa kembali DTC dengan scanner untuk memastikan bahwa DTC tidak muncul kembali. Pada pemeriksaan akhir ini dapat dilihat DTC sudah tidak ada, artinya kerusakan sudah diperbaiki. Kita coba sekali lagi mencabut salah satu konektor sensor. Yang akan kita cabut yaitu oksigen sensor. Kali ini kita coba masuk melalui menu OBD2. Kemudian pilih diagnostic trouble code. Secara otomatis scanner akan memindai kondisi mesin. Tunggu beberapa saat. Pada display muncul kode P0135. Berdasarkan manual book, kode ini menunjukkan kerusakan atau malfunction terjadi karena open atau short circuit pada sirkuit oksigen sensor. Selanjutnya, hapus atau erase DTC. Pasang kembali konektor sensor oksigen dan cek ulang DTC. Pastikan display menunjukkan no DTC. Apa kabar auto viewers? Kali ini saya akan bahas tentang cara mencari diagnostic trouble code DTC atau kode kerusakan dengan cara menjumper atau menghubungkan dua terminal pada data link konektor DLC3. Mobil yang digunakan adalah Toyota Avanza K3VE 1300cc VVT-i. Stay tune. Sebelumnya saya sudah membahas cara mencari DTC dengan menggunakan scanner. Sekarang saya akan kasih tahu cara menjumper atau menghubungkan dua buah terminal atau pin pada konektor DLC3 dengan menggunakan kabel. Masih ingat posisi konektor DLC3? Posisi konektor DLC3 terletak di bawah dashboard. Bagaimana cara menjumpernya? Pada DLC3 terdapat 16 pin atau terminal seperti pada gambar berikut ini. Yang dijumper atau dihubungkan adalah pin atau terminal nomor 4 dengan pin atau terminal nomor 12. Supaya lebih jelas, saya akan simulasikan dengan mencopot konektor intake air temperatur atau IR sensor. Putar kunci kontak ke posisi on,
kemudian gunakan kabel untuk menghubungkan pin atau terminal nomor 4 dengan pin atau terminal nomor 12. Selanjutnya, baca DTC dengan mengamati MIL, malfunction indicator lamp atau kedipan pada engine lamp. Pola kedipan bisa dibaca dengan cara menghitungnya. Coba amati pola kedipan ini. Pada kasus ini, setelah di jumper ada 4 kali kedipan sebelum jeda dan 3 kali kedipan setelah jeda. 1, 2, 3, 4, jeda, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, jeda, 1, 2, 3. Hasil penghitungan kedipan engine lamp membentuk pola 4-3, yaitu 4 kedipan di awal, kemudian ada jeda, selanjutnya diikuti 3 kedipan di akhir. Selanjutnya lihat buku manual, baca bagian berikut ini. Pada kode DTC, cari kode 43. Kode ini adalah kode pola kedipan. Sementara kode di sebelah kiri ini adalah kode yang akan muncul apabila menggunakan scanner. Berdasarkan bagian diagnostik trouble code pada manual book menunjukkan bahwa komponen yang terdeteksi ada malfungsi adalah sirkuit pada sensor temperatur udara masuk atau intake air temperatur sensor. Area gangguan menunjukkan bahwa terjadi open pada sirkuit. Karena berdasarkan simulasi tadi, saya melepas konektor IAT atau intake air temperatur sensor. Real di lapangan, apabila kodenya sudah ketemu, maka selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan, perbaikan, atau penggantian pada komponen yang terdeteksi ada masalah dengan menggunakan manual book. Oke, simulasi dilanjutkan dengan memasang kembali konektor IAT sensor yang tadi sudah dilepas. Dan lepaskan kabel jumper pada DLC 3, kemudian putar kunci kontak ke posisi off. Prosedur berikutnya adalah melakukan penghapusan DTC supaya pola kedipan akan terhapus dalam memori ECU. Caranya adalah sebagai berikut. Lepaskan fuse epi yang berada pada junction konektor selama 60 detik. Kemudian pasang kembali. Cara lain bisa dengan melepaskan kabel negatif baterai selama 60 detik. Bagaimana apabila terdapat malfungsi lebih dari satu komponen? Saya simulasikan dengan mencopot 2 buah konektor, yaitu IAT sensor dan MAP sensor. Apa yang terjadi? Pada kasus ini, setelah di jumper, terdapat 2 pola malfunction indikator lamp atau MIL, yaitu ada 3 kali kedipan sebelum jeda dan 1 kali kedipan setelah jeda. Kemudian dilanjutkan dengan 4 kedipan sebelum jeda dan 3 kedipan setelah jeda. Satu, 2, 3, jeda, 1. 1, 2, 3, 4, jeda, 1, 2, 3. 1, 2, 3, jeda, 1. 1, 2, 3, 4, jeda, 1, 2, 3. Kedipan tersebut membentuk 2 pola, yaitu pola 31 dan pola 43. Apabila terdapat 2 atau lebih DTC, kode DTC yang paling kecil akan muncul terlebih dahulu. Berdasarkan bagian diagnostik trouble code pada buku manual menunjukkan bahwa kode 31 merujuk pada kerusakan manifold absolute pressure atau MAP sensor, sementara 43 merujuk pada kerusakan di intake air temperatur atau IAT sensor. Demikian atau viewer, prosedur memeriksa DTC dengan menggunakan kabel jumper. Semoga bermanfaat. Terus berkarya, tetap semangat, salam kompeten.